Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Mama Kenan, teman-teman soleh dan solehah dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sampai di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Saya Mama Kenan akan menceritakan sebuah kisah tentang tokoh Islam Nusantara dengan judul Pangeran Diponegoro, pejuang muslim dari tanah Jawa. Teman-teman soleh dan solehah, Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Ibunya adalah R.A. Mangkarawati yang berasal dari Pacitan. Ayahnya bernama Raden Mas Suraja, yang kemudian hari kita lebih kenal dengan Mangkubuwono III. Nama kecil Pangeran Diponegoro adalah Bendara Raden Mas Antawirya. Sedangkan nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Antawirya diwisuda dengan sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Diponegoro. Teman-teman soleh dan soleha, menjelang dewasa, Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja karena ibunya bukanlah seorang istri permaisuri. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Beliau juga tertarik kepada masalah-masalah keagamaan daripada masalah pemerintahan keraton. Itulah yang membuatnya dapat mendapat simpati dan dapat pula berbaur dengan rakyat. Beliau lebih memilih tinggal di Tegalrejo, berdekatan dengan tempat tinggal berdekatan dengan tempat tinggal eyang buyutnya, yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono pertama, daripada tinggal di keraton. Pangeran Diponegoro mulai menaruh perhatian kepada masalah keraton ketika dirinya ditunjuk menjadi wali salah satu anggota perwalian untuk mendampingi Sultan Hamengkubuwono V yang saat itu baru berusia 3 tahun, masih sangat kecil. Dikarenakan masih kecil, pemerintahan keraton itu dibantu sehari-harinya dan dikendalikan pula oleh Patih Danurejo keempat dari residen Belanda. Beliau tidak menyetujui perwalian dengan cara seperti itu, sehingga beliau melakukan protes. Teman-teman soleh dan soleha, teman-teman pasti sudah banyak yang tahu tentang perang Diponegoro akan tetapi apakah teman-teman tahu apa penyebab terjadinya perang tersebut? Perang tersebut atau perang Diponegoro tersebut atau bisa juga banyak yang lebih mengenal dengan Perang Jawa, diawali dari keputusan dan tindakan pemerintah kolonial Belanda yang memasang patok di atas lahan milik Diponegoro di Tegalrejo. Tindakan tersebut diperparah dengan beberapa kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat, sehingga itu memacu kemarahan dari warga sekitar. Dan selain itu, pemerintahan Belanda pun melakukan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan cara menarik pajak dengan sangat tinggi. Kaum ulama Islam makin kecewa karena makin meluasnya adat kebarat-baratan yang mereka sisipkan di saat mereka menarik pajak di kehidupan sehari-hari mereka lah. Dengan ajaran Islam itu sangat-sangat bertentangan. Teman-teman soleh dan soleha, demikianlah cerita singkat dari saya Mama Kena tentang Pangeran Diponegoro. Nilai-nilai karakter perjuangan Pangeran Diponegoro yang dapat kita ambil adalah kereligiusan beliau, kejujuran beliau, kepedulian beliau, semangat kebangsaan beliau. Sampai jumpa dalam Ramadan berkisah di episode selanjutnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah,
Semoga kita sebagai generasi muda dapat meniru beliau. Kejujuran, akhlak yang baik, kepedulian terhadap sesama, juga kesalihannya. Ramadan berkisah, Ramadan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.